Halo sahabat inovasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa bersama saya Ika Oktavianti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah sehingga kita harus lebih adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Hari ini kami telah kedatangan salah seorang inovator dari Puskesmas Makrayu, Ibu Astri Andar Maningsi AMKEP. Selamat datang Ibu Astri. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu ya. Semoga Biasa. tetap sehat ya, tetap semangat kita di masa pandemi ya Bu ya. Hari ini kita akan bicara tentang inovasinya Bu Astri ini yang berjudul PDKT-TB, yaitu penemuan door-to-door tuberkulosis. Nah ini berarti berhubungan dengan TBC ya, gitu. Mungkin kita langsung tanya aja ke Bu Astri apa sih yang dimaksud dengan PDKT TB ini. Silakan Bu. Baik, sebelumnya saya Ya. ucapkan terima kasih Mbak Ya. atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi PDKT TB ini yaitu penemuan door-to-door tuberkulosis. Maksudnya di sini yaitu kita melakukan kunjungan ke rumah-rumah, Oke. melakukan pelacakan guna penemuan secara dini agar Oke. lebih cepat menemukan terduga TB di wilayah kerja Puskesmas Makrayu. Oke, untuk latar belakangnya atau idenya ini datangnya sejak kapan nih? Atau bagaimana bisa dapat inovasi penemuan door to door TB gitu? Jadi Mbak, di dalam program TB ini ada yang namanya target yang telah ditetapkan dari Dinas Kesehatan Kota Palembang. Oke. Namun di tahun 2020 itu angka capaian kita Oke. di Puskesmas Makrayu itu hanya berkisar di angka 24%. Oke. Jadi kami Puskesmas Makrayu berinovasi dengan melakukan kegiatan PDKT TB ini. Oke, itu sejak kapan nih PDKT TB ini di launching atau sejak ide diterapkan itu sejak kapan? Jadi sebenarnya PDKT TB ini baru kita mulai di awal tahun 2021 tadi. Oke. Seperti kita ketahui dalam pengertian umum Mbak, PDKT itu kan artinya pendekatan. Pendekatan, Iya, betul. untuk melakukan suatu hubungan kan, Oke. untuk berlanjut atau tidaknya. Oke. Jadi kata nama PDKT TB ini jadi kita berharap warga masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Makrayu itu tidak takut, Tidak malu lagi tidak malu gitu ya. lagi untuk memeriksakan diri mereka dengan misalnya gejala-gejala TB paru. Oke. Jadi Jadi sebelumnya itu memang kita nih nggak tahu ya apakah di dalam satu kawasan itu ada yang bergejala TB atau tidak ya, karena mungkin mereka malu untuk ngaku bahwa kayaknya saya agak ada gejala TB nih. Nah itu mungkin pendekatannya seperti itu ya Bu ya. Nah setelah adanya sosialisasi atau door to door langsung kepada warga, itu ada dampak atau manfaat yang langsung dirasakan nggak? sangat-sangat berdampak sekali Oke. ya Mbak ya, karena kita ketemunya langsung kan ke rumah warga, kita melakukan pendekatan di situ, melakukan screening, kita bertanya langsung ke warga. Jadi kita berusaha mematahkan stigma bahwa penyakit TB ini adalah penyakit yang sangat menakutkan. Oke. Padahal sebenarnya penyakit TB itu bisa Bisa disembuhkan sembuh, ya Mbak ya, betul. karena yang penting kita harus berobat secara teratur dan rutin selama 6 bulan. Oke. Setahu saya kalau tuberkulosis itu kan tidak hanya paru ya. Karena kan yang umum atau common di masyarakat itu kan kalau kita batuk-batuk gitu, oh kayaknya TBC nih gitu. Tetapi dalam TB itu nggak hanya paru ya Bu ya, ada kulit juga gitu ya. Nah mungkin itu juga yang di screening atau di tracking dari masyarakat ya Bu ya. Iya. Oke. Jadi Jadi kan termasuk ya. jadi TB ini kan tidak hanya menyerang organ paru-paru Mbak Oke. ya sebagai alat pernapasan kita, tapi dia bisa juga menyerang kulit, Oke. tulang, Oh, tulang bisa ada juga ya? bisa juga sampai ke selaput otak. Oh, gitu. Jadi Oke. memang perlu sekali untuk dilakukan screening Iya, iya. ini karena kadang masyarakat juga belum memahami Mbak ya Oke. ciri dan gejala TB paru ini. Oke. Tapi sejauh ini setelah adanya dari 2021 awal ya, setelah kita adakan tracking, screening gitu, berarti kita dapat data nih gitu. Nah itu
udah ada nggak penemuan misalnya peningkatan data itu sudah ada berapa persen dari 24 tadi gitu, udah ada ya? Alhamdulillah Mbak ya, di akhir 2021 tadi itu peningkatan kita cukup pesat Mbak, Oh gitu. di angka 76%. Oh iya, Alhamdulillah. iya. Jadi sangat berdampak sekali karena Oke. kita selain ke rumah-rumah warga, kita juga melibatkan posyandu-posyandu. Jadi kita Oke. juga turun di posyandu-posyandu, baik posyandu balita maupun posyandu lansia. Oke, jadi nggak hanya dewasa aja ya, kita turun sampai ke anak-anaknya juga gitu, di screening, di tracking ya. Oke, sahabat inovasi, kalau udah ngomongin masalah kesehatan sangat menarik ya. Eh, Bu Astri, untuk petugasnya sendiri selain memang dari Puskesmas Makrayu, apa kita melibatkan masyarakat secara langsung nih untuk membantu? Karena kan mungkin kalau kita tanya sekaligus ada yang TBC nggak di sini, itu mungkin nggak langsung ngaku gitu ya. Cuma mungkin harus pendekatan ke masyarakat umumnya dulu ya gitu. Ada nggak sih kerjasama dengan masyarakatnya langsung gitu? Kalau kerjasama antar masyarakat pasti ya Mbak ya, karena kita sebagai puskesmas itu nggak bisa berdiri sendiri. Jadi selain lintas program di dalam puskesmas, kita juga ada lintas sektoral melalui kecamatan, kelurahan, RT, dan juga kita melibatkan kader-kader TB Mbak yang memang sudah dilatih. Dilatih berpengetahuan tentang TB. Jadi mereka itu di bawah organisasi Penabulu namanya MSS, Masyarakat Sehat Sriwijaya. Jadi dengan mereka ada, saya sangat terbantu sekali. Jadi ketika turun lapangan, mereka juga ikut membantu saya. Mereka juga kadang mendapatkan data dan memberikan kepada saya, maka kita langsung tindak lanjuti Mbak. Lebih teknis ya, lebih teknis ke lapangannya gitu ya. Nah, kalau dari hambatannya sendiri ada nggak nih sepanjang melaksanakan PDKT TB ini? Kalau hambatan setiap kegiatan itu ada ya Mbak ya, tapi sejauh ini hambatan-hambatan itu kita berusaha agar tidak menjadi penghalang, agar tidak menjadi penghalang. Jadi masyarakat juga sudah kita kasih tahu, sudah kita edukasi, motivasi agar bisa sesegera mungkin ketika ada gejala sakit itu segera memeriksakan diri ke puskesmas. Jadi sementara ini hambatan tuh ada, tetapi tetap maju terus ya, gitu, pantang mundur. Nah, untuk rencana pengembangan atas inovasi ini seperti apa? Pengembangan inovasi ini kan kita sangat-sangat disupport ya Mbak ya, disupport sekali oleh kepala puskesmas kami dalam hal ini, baik pembiayaan maupun arahan. Kemudian juga kita mempunyai dokter sebagai penanggung jawab dalam menentukan strategi pengobatan pada pasien yang telah terdiagnosa BTA positif TB paru, begitu Mbak. Jadi di tahun 2022 ini masih tetap diteruskan PDKT door to door-nya, dibantu dengan tim yang lebih banyak lagi ya Bu ya? Iya. Nah, terakhir nih, pesan dan kesan buat sahabat inovasi di rumah seperti apa? Silakan Bu. Untuk sahabat inovasi dan warga masyarakat, apabila ada keluh-keluhan tentang kesehatan, untuk lebih segera memeriksakan diri ke fasilitas terdekat ataupun ke puskesmas terdekat. Kemudian sekarang ini kan lagi masa pandemi, mari kita tetap menerapkan protokol untuk selalu mencuci tangan, memakai masker, serta mengatur pola hidup sehat kita, serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Karena kalau tidak terproteksi dari diri kita sendiri, bagaimana kita memproteksi sekitar kita? Karena kita sangat menyayangi orang-orang di sekitar kita. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Palembang, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, Kepala Puskesmas Makrayu, Camat Ilir Barat 2, beserta jajarannya. Terima kasih atas supportnya kepada kegiatan program PDKT TB ini. Terima kasih sekali lagi Bu Astri atas kehadirannya di podcast kami. Kami tunggu kedatangannya lagi dengan inovasi-inovasi yang terbaru ya Bu ya. Sahabat inovasi, untuk mengetahui lebih lanjut tentang inovasi dari Bu Astri, bisa meninggalkan pertanyaan atau komentar di kolom komentar podcast YouTube kami. Tetap ingat, kita punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah menjadi peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Bertemu lagi dengan kami di podcast One Day One Innovation selanjutnya. Salam inovasi.